panjatkan kehadiran Ilahi yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, dan pada pagi ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Berikan Allah kesehatan untuk melangkahkan kaki ke masjid yang mulia ini. Tidak semua ada kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah sholat subuh. Pada kesempatan pagi ini, kalau dari program itu adalah ahad kelima yang biasanya besarnya dari luar. Ya, alhamdulillah ini juga dari luar, yaitu luar Jawa. Jadi Palangkaraya nyebrang ke Tabanan. Nah, insya Allah untuk minggu depan kita mulai lagi sesuai dengan program yang seharusnya adalah ahad pertama, yaitu Ustadz Batu Jaman, yang kemungkinan Pak Ketua DKM beliau kan masih di Madinah ya, udah pulang. Tapi biasanya dia jalan-jalan dulu ke kampung halamannya di Garut Selatan, ya mungkin insya Allah 3 hari yang oleh Bapak Ketua DKM. Barangkali Bapak Ketua DKM ada oleh-oleh dari sana. Bagaimana selama 1 bulan melaksanakan ibadah saum di sana dan juga suasana baik di Mekah maupun di Madinah. Itu sangat mengasihkan barangkali ya Pak ya. Tapi di sini juga cukup baik pada pelaksanaan bulan Ramadan kemarin, yang biasanya akhir-akhir itu hanya 2 atau 3 saf, tapi sampai berakhir sampai ya 4 atau 5 masih bertahan. Kami atas nama panitia Ramadan dan juga ya mengajukan kemarin itu ke UPJ Kelurahan, Balai Kelurahan, Kecamatan, ditunjuk juga sebagai pelaksana dari zakat fitrah. Kami dari panitia mengucapkan mohon maaf lahir batin yang mana dalam pelaksanaan mungkin ada yang tidak berkenan atau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dari Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan terima kasih dukungannya. Demikian juga pada ibu-ibu yang telah menyiapkan iftar. Kemudian pada minggu terakhir, bukan minggu terakhir, hari terakhir, jadwalnya karena pada saat saya lupa tanggal 5 kalau salah atau tanggal 3 ya, itu berbarengan dengan adanya gerhana bulan, sehingga ibu-ibu berinisiatif untuk menyiapkan iftarnya yang lebih banyak, sehingga pada akhir Ramadannya ya Pak Budi dan kawan-kawan menyiapkan hanya sekedarnya saja untuk iftar bersamanya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan takut yang mendatangkan cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menyampaikan materi tersebut, semoga dari informasi atau sharing sebelumnya, yaitu ada 3 hal yang perlu saya sampaikan. Itu adalah pengalaman
Yang pertama, ya pada bulan April kalau nggak salah ya, itu pada saat puasa, ini Pak Haji Budi tahu persis ya, keadaan saya dan keluarga, yaitu istri saya sakit, Pak Budi yang menyiapkan segalanya untuk ke rumah sakit. Kemudian saya juga kondisinya kurang fit, kebetulan dalam proses ya perbaikan untuk menyiapkan kumpul anak cucu ya Pak Budi ya. Ini kenapa nih Pak Budi, saya itu anehok gitu ya kalau naik tangga. Nah, kira dalam hal ini adalah hanya sakit-sakit biasa, kemudian diperiksa di rumah sakit. Oh, ternyata apa ini harus di ronsen ya. Ini mohon maaf ya sedikit melanjut, tapi barangkali ada suatu hal yang terkait dengan materi kita. Setelah di ronsen ternyata jantung saya itu terjadi bengkak. Oh, anak-anak semuanya kaget dengan terjadinya bengkaknya jantung tersebut. Kalau saya tenang-tenang saja, gitu ya. Karena ada suatu hal semuanya terkait dengan adanya kodo dan kodar. Kemudian di EKG dan di echo. Ternyata hasil echo fungsi jantung hanya 21. Katanya yang baik itu adalah 55. Sebenarnya kalau menurut ratio itu adalah 52 sampai 72. Nah, kemudian saya kan ngerti matematik gitu. Mungkin Pak A juga sama ya, orang IPA ya Pak A. Yaitu 55 dikurang 21 itu berapa? 70 ya. Jadi 55 kurang 21 34. Pada saat itu saya usia 68. Jadi kalau dihitung berarti 34 dengan 68 itu adalah 1:2. Jadi artinya selama setahun saya sudah memfungsikan kira-kira setengah, bukan setengah itu dari skala 55. Nah, kalau diukuran jam mungkin setengah jam ya. Saya sekarang mesti kontrol ke Hasan Sadikin itu kalau pakai grade kira-kira setengah jam itu kurang lebih 50.000 Pak. Sekarang jantung digunakan setengah dari skala tersebut. Nah, dalam kurun waktu 34 berarti berapa gitu ya? 68 34 saya 68 berarti 50.000 kali 2 berarti 100 kali 34 berapa? 100.000 kali 34 3.400.000 ya. Nah, ini kalau dikorelasikan dengan uang, jadi fungsi jantung yang setahun itu berapa tadi? 3 juta sekian ya. Kali 34 tahun udah berapa gitu. Kalau kita harus bayar dari fungsi jantung tersebut, nah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak harus bayar. Caranya bagaimana? Ya saya santai saja hanya itu. Ya alhamdulillah lah, saya sudah menggunakan setengah, tidak harus bayar gitu. Karena fungsi jantungnya bekerja kan selama 24 jam. Kalau berhenti berarti kita, bukan kita, saya ya gitu ya. Kalau kita kan bapak-bapak, karena bapak tidak ikut merasakan, kalau saya merasakan. Saya santai aja. Kemudian bandingkan Pak banyak bahwa
armada enggak. Nah, pada saat itu anak-anak kumpul semua, termasuk juga menantu. Ada menantu yang usianya 44 tahun pada saat itu. Kemudian di eho, karena kebetulan di rumah sakit swasta. Kalau di Yayasan Sadikin, mohon maaf, tidak bisa seperti itu, Pak. Ini di salah satu rumah sakit di Jalan Soekarno-Hatta, yang dimana rumah sakit tersebut cukup Islami dan namanya tidak pakai Islam ya, malah namanya aneh gitu. Kalau menurut saya, dicek, wah tuh Pak, ketinggalan nih jantungnya, geraknya cepat sekali. Loh Bapak matos balas. Saya bilang, saya alhamdulillah ini udah dipakai selama 68 tahun. Wajar kalau dia baru dipakai 44 ya tadi. 44. Jadi masih ada selisih berapa? 24 gitu. 24. Saya itu kenapa tidak kebiasaan saya gitu ya, yang usianya lebih tua, kumaha gerak jantungnya. Nah, dengan beberapa kondisi seperti itu saya santai saja, kemudian terus diperiksa, akhirnya ke ahli yang ahli ring gitu ya. Di ahli ring ternyata setelah prosesnya di rumah sakit itu, ini udah mampetnya banyak sekali, ada yang 90, ada yang sekian di bagian depannya. Ini Papa tinggal bagian belakang. Kalau dibiarkan, ini bisa masalah. Yang belakang benar lagi. Anak-anak saya semuanya dengan menantu selalu mendukung. Kemudian udah Pak tenang saja. Sekarang karena Bapak sudah diputuskan harus operasi jantung. Dalam operasi jantung tersebut dijadwalkan, kemudian memberikan informasi-informasi dari anak-anak yang cukup ya reaktif gitu ya, mendukung bapaknya. Kemudian dari sana dia cari info, wah sekarang ini keberhasilan dalam proses operasi ini adalah 98%. Nah ini kalau secara matematik jangankan, bukan matematik ya, ilmu desain. Ilmu desain itu adalah hanya 99,9, padahal yang menciptakan dalam desain itu bukan orang muslim, orang dari luar gitu ya, hanya 0,01 gitu. Yang 0,01 ini adalah Allah yang menentukan kita. Bapak maksud mana ini? Yang 2 atau yang 98? Saya pakai ilmu lagi, ilmu logika, yaitu 0 dan 1, hanya yes dan no gitu ya. Antara mati dan hidup gitu. Ya kita semuanya diserahkan kepada Allah. Kemudian kita barangkali di sini adalah sesuatu yang terkait dengan istilahnya ada qadar dan qadar. Apa itu qadar? Mungkin Bapak ada yang tahu qadar itu bagaimana? Adanya qadar itu apa Pak? Ukuran atau perwujudan takdir yang berlaku dalam kehidupan yang seringkali diubah melalui doa dan usaha. Jadi qadar ini bisa diubah dengan doa dan usaha. Contohnya kesehatan. Nah, kesehatan kita olahraga, sini ada kesempatan untuk pingpong dan lain sebagainya. Itu salah satunya usaha kita untuk sehat. Kemudian kepandaian dengan cara belajar, kemudian rezeki dengan usaha. Kemudian kalau qada apa? Qada ini ada seorang yang tidak dapat dimajukan atau dimundurkan seperti kematian. Jadi semuanya sudah ditentukan. Itu kaitannya adalah dengan ketentuan Allah yang tidak bisa diganggu lagi gitu ya. Nah sekarang mohon maaf ya, karena waktu saya di beberapa dokter selalu ditanya ini, mohon maaf sekali,
Bapak merokok nggak? Oh enggak. Nah ini bagaimana hubungan dengan kodok dan kodar tadi? Nah, kalau seandainya saya tidak, bukan seandainya, ini memang benar ya, tidak merokok, itu adalah maksudnya kodar. Kemudian kalau misalnya merokok, itu termasuknya kodar atau kodok? Kodar. Artinya di sana adalah pilihan sehat atau pilihan yang ada risiko. Tapi insya Allah ya, semuanya ada hubungannya dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian banyak terjadilah yang namanya ini, mohon maaf Pak ya, ngelantur nggak apa-apa. Sharing. Nah, kemudian dijadwalkan karena diri nggak bisa, jadwalkan untuk operasi jantung. Saya tenang saja, Pak, tidak merasakan sesuatu hal yang gelisah. Nah, kemudian setelah itu jadwalkanlah, ingat ya, yaitu tanggal 28 November 2024. Nah, kemudian pada saat itu jam 7 begitu masuk, udah saya gak ada apa-apa. Dulu itu yang namanya ICU itu rasanya takut gitu ya. Rasanya takut ICU atau apa gitu ya. Nah, kemudian selesai jam 2, dari jam 7 itu prosesnya, jadi terjadi pembelahan di dadaku ya. Kalau dilihat di dadaku ada sesuatu pembelahan dari sini panjang sekali, kemudian diambil juga dari kaki kiri kanan dipindahkan. Selesai, baru ingat saya sekitar jam 4. Nah, kemudian jam 4 itu masih ingat-ingat lupa karena biusnya sangat ya fantastis lah gitu ya. Nah, kemudian sudah selesai masuk ICU. Saya ingat-ingat, kemudian ditemukan anak istri. Nah, kemudian setelah itu malamnya ada rawatnya, laki-laki, bapak tenang saja di sini saya ada. Loh, kok enak banget gitu yang namanya ICU itu Pak. Yang sebelum sakit itu menakutkan ICU. Dia tenang aja Pak. Di sini ada saya. Bapak mau disetelkan atau apalah gitu ya. Mau lagu-lagu apa yang di sini saya siapkan. Ini mohon maaf ya, bukan sombong gitu ya. Ini saya sebut dengan Pak Haji Budi ya. Saya minta Ustadz ini aja untuk ada murotal dan juga ada ceramah gitu ya. Sampai ingat-ingat, hanya saya pesannya ke yang jaga di situ, tolong ingatkan saya, mohon maaf ini waktu sholat, dan tolong saya setelkan untuk tausiah Ustaz. Terus sambil saya ingat gitu, karena semuanya hanya ucapan di mulut itu hanya sedikit gitu. Kenapa? Karena ini dimasukkan sesuatu ya di dalam mulut ini. Semuanya adalah publik gitu ya Pak, yang namanya kabel-kabel dan sebagainya. Ya. Ternyata nikmat sekali gitu Pak ya. Kemudian setelah itu dibuka yang dari mulut, kalau dari perut dan sebagainya belum masuk ke HCU 2 hari 3 hari, terus baru ke sana ke ruang perawatan, dan alhamdulillah ya, semua anak, menantu, besan semua mendukung saya. Nah, dalam hal ini nanti apakah ada kaitannya dengan proses takut yang mendatangkan cinta Allah bagaimana? Kemudian hal yang kedua, ini mohon maaf kebetulan Pak Haji Anam di sini sebagai PPJ dari kelurahan ya. Yang keduanya adalah yang terkait dengan kepanitiaan dan juga pengurus zakat fitrah.
Nah, semuanya awalnya kan Pak Budi memberi informasi ini ada juknis ya dari UPJ, kecamatan, kelurahan, dan mungkin awalnya yaitu dari kota. Nah, sebelum itu kami sudah menyiapkan dari panitia ada suatu perencanaan ya, karena kata saya pada saat kita kumpul dengan panitia itu bahwa dalam suatu aktivitas itu perlu 4P. P pertama adalah pemikiran, kemudian P kedua adalah perancangan, P ketiga adalah pelaksanaan, P keempat adalah pengontrolan. Nah, saya selalu dengan khususnya Pak Budi sebagai sekretaris, kemudian Pak Julian sebagai bendahara, dan Pak Sugiono sebagai narasumber lah, semua yang pernah dilaksanakan oleh panitia sebelumnya. Kemudian di sana pada prinsipnya kita bekerja adalah bukan biasa tapi luar biasa, dan kita harus berinfak atau bersedekah dan menyiapkan dengan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewakafkan waktu, karena waktunya untuk panitia itu 1 bulan, kemudian untuk pelaksanaan zakat fitrah adalah 10 hari. Nah, kemudian dalam prosesnya kami dari panitia sudah ada suatu komitmen bahwa kita dengan waktu yang tersedia, bahwa kita tidak ada sesuatu yang terkait dengan suatu materi, semua kita serahkan kepada Allah. Kita diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk melakukan sesuatu. Kemudian dalam prosesnya ternyata ini ada kesesuaian dengan apa yang disampaikan oleh katakanlah budget nasional, yaitu masalah data-data dari calon penerima. Kemudian kami sudah menyiapkan ini ada sesuatu yang sifatnya konkret khususnya calon penerima. Kemudian kami dari panitia menyiapkan untuk kuesioner Pak Ketua DKM. Kemudian kami datangi semua yang sudah ada data dari itu. Kemudian kita datangi dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Ternyata responnya cukup positif, walaupun terjadi kendala-kendala yang tidak mendukung, ya. Tapi alhamdulillah ya, hampir semuanya terlengkapi. Nah, kami tetap beristiqomah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sudah dipikirkan, dirancang, dilaksanakan, dan barangkali nanti Pak evaluasinya setelah kami melaporkan ke DKM ataupun ke yayasan, termasuk juga ke Pak RW ya, karena pada pelaporan itu harus ditandatangani oleh RW. Nah, sebenarnya secara globalnya kami kalau hanya cerita saja itu adalah sudah apa, tapi kan harus dalam bentuk tulisan gitu ya. Tulisan. Nah, itu adalah sesuatu hal yang sudah dirancang dengan konsep 4P tadi. Jadi ada kendala-kendala yang kita hadapi, baik itu secara horizontal di lingkungan RW 09 atau jemaah ataupun dari luar. Tapi yang dari luar malah berpikirannya adalah positif, karena barangkali sesuatu yang ada terobosan-terobosan. Termasuk juga ini Pak RW dari RW 23 itu ya, siapa Pak Erwin ya, datang ke sini, dan memang yang terbesar kalau kata Pak Topik itu apa Pak Topik yang RW 23 obyeknya ya, obyek. Kemudian yang ketiganya bahwa yang diutarakan oleh Sule, apa itu ya, suami takut istri ya, apa suami takut istri, susi ya.
Nah ini suami takut istri nanti masuknya kelompok mana gitu ya. Tadi yang satu kelompok mana, kedua kelompok mana, tiga kelompok mana. Jadi materinya ini masuk ke materi yaitu takut yang mendatangkan cinta Allah. Yang pertama adalah takut tidak sabar. Masuk Pak ke susis? Takut istri, sabar aja lah, istri kita begini, sabar gitu ya. Kemudian tadi dengan ada ujian saya, sabar juga gitu ya. Terus sudah ada kodonya dari Allah, sudah ada ketentuannya, kita terima saja. Kemudian yang kedua ada benturan dalam proses kepanitiaan, wajar saja, sabar juga. Nah, kalau kita lihat dalam ayat-ayat yang terkait dengan takut tidak sabar, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Mungkin ini sudah mengenal. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Ya, kalau ukuran Allah sedikit ketakutan. Jadi kalau seperti tadi nomor 1 saya akan dioperasi. Mungkin kalau kita tidak menyadari pasti takut gitu. Karena ada teman saya tuh karena takut, ini teman Pak Iwan juga, sampai beberapa lama konsultasi. Saya juga konsultasi termasuk ke Pak Iril ya yang di Samarinda. Kemudian ke teman yang sudah 8 tahun, kemudian yang sudah 10 tahun, biasa-biasa saja. Kemudian yang umumnya adalah takut kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan korban, sampai kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi dengan sabar ini suatu kabar gembira kita yang mana yaitu orang yang apabila ditimpa musibah dengan berkata, jadi jangan hanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu untuk orang mati. Sebenarnya ada sesuatu musibah juga kita menyebutkan itu. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi dengan diberikan sakit, kemudian tantangan dalam suatu aktivitas, kemudian juga ada susis tadi, sabar saja ya Pak ya. Ini semuanya sudah pengalaman ya, yang punya istri. Itu yang keduanya apa? Pertama adalah takut tidak mampu istiqomah. Ya itu salah satunya. Nomor 1, ya kita harus tetap istiqomah walaupun dalam kondisi tertentu. Di rumah sakit saya diperobot lah kasar apa, tapi tetap kita istiqomah bahwa sholat itu adalah wajib. Walaupun hanya dengan kedipan mata, mohon maaf, ya saya belajar melaksanakannya walaupun kalau bahasa kampung saya nyeluplok gitu Pak, antara ingat dengan tidak ya, karena biusnya cukup lama lah gitu Pak ya. Kalau ini kan mungkin ya untuk ahli narkoba memang seperti itulah gitu ya. Kemudian yang kedua tadi istiqomah sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam suatu kegiatan. Tiganya tadi yang susis juga sama ya. Kita harus tetap sabar dan beristiqomah dengan melakukan sesuatu yang sesuai dengan syariat Allah seperti dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 sampai 14. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa takut. Mereka itulah para penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dengan istiqomah beribadah, istiqomah dengan apa yang ditimpakan pada kita, insya Allah surga menantimu. Kemudian yang ketiga, takut tidak mampu meninggalkan kedurhakaan. Barangkali ada lah ya
ketiga tersebut terkait atau berkorelasi, yang korelasinya ada antara yang satu dengan yang ketiga, kedua tidak sama. Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 15 sampai 16. Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhanmu, siapapun yang dijauhkan dari azab pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya. Itulah kemenangan yang nyata. Jadi kita mengharapkan rahmat dari Allah. Demikian juga untuk mendapatkan surga adalah rahmat dari Allah. Kemudian yang keempat, takut tidak sholat malam. Jadi sholat malam itu harus dirancang juga. Nah, seperti halnya dalam surat Al-Sajdah ayat 16. Mereka tinggalkan tempat tidurnya untuk berdoa kepada Tuhan dengan rasa takut dan penuh harap, serta menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Alhamdulillah, kemarin yang infak sedekah termasuk juga zakat cukup bagus gitu Pak yang diterima oleh panitia. Hanya kami nanti panitia itu memberikan katakanlah saran untuk memposkan sesuai dengan normatif yang ada. Hanya nanti dalam pelaksanaannya ini tergantung dari yayasan dan DKM ya. Tapi kami dari panitia melaporkan ini, kemudian nanti porsinya adalah seperti ini, walaupun itu adalah boleh dikatakan variabelnya kalau menurut Juknis sekian persen, tapi menurut saya itu bisa fleksibel. Kemudian yang kelima, takut tidak rukun dalam berdoa. Jadi kita harus berdoa terus untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai harapan kita. Ini dalam surat Al-A'raf 56. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah ini banyak ya dalam proses Ramadan itu banyak kebaikan dari warga, kemudian juga dari jemaah, sehingga ya selain itu cukup bagus juga gitu Pak ya selama sebulan itu. Sehingga dari program yang kita rancang akan pengeluaran sekian, saldonya di atas setengah dari program yang kita rancang. Kemudian keenam, takut meninggalkan keluarga yang lemah. Tadi cerita anak, menantu dan lain-lain itu kaitannya dengan anak-anak kita. Bagaimana mendidik anak-anak kita supaya betul-betul ya berbakti kepada orang tua, bekerja dengan baik dan benar. Nah, seperti halnya dalam surat An-Nisa ayat 9. Hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka dan khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi dalam mendidik anak itu jangan sampai ya karena kita ingin membuat suatu kedisiplinan dengan cara-cara yang sangat keras. Ya, kita perlu ada istilahnya bagaimana mengkondisikan anak-anak kita supaya ya mungkin sekarang cucu Pak bukan anak lagi ya. Tapi kita tidak bisa intervensi kalau ke cucu ya. Karena memang si kakek dan neneknya termasuk saya itu lebih nyaah gitu Pak ya. Ayo menanawan di garewai gitu ya. Tapi kalau hidung bapak nama nanti bicara ke bunda gitu. Berarti ini sudah sesuatu yang disiapkan oleh bundanya dan abinya ya. Bahwa
beli sesuatu itu harus izin dulu ya, boleh atau tidak. Kemudian takut tidak punya bekal akhirat. Nah ini ya, karena kita akan pulang. Kayak kemarin kita ada pulang kampung, pasti bekalnya gede Pak. Kamu bensin, kamu macam-macam termasuk di sana dan lain sebagainya. Kita yang semuanya akan pergi ke kampung akhirat, ya harus ada bekalnya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain, bahkan syafaat dan tebusan apapun tidak akan diterima dan mereka tidak akan ditolong. Jadi semuanya adalah kesiapan dari diri kita sendiri. Nah, itulah rasa takut kita yang mengharapkan cinta dari Allah. Bukan takut istri tadi, tapi ternyata ada beberapa hal yang takut istrinya adalah yang terkait dengan yang datang itu. Sehingga manusia dibekali dari ayat-ayat tersebut rasa takut untuk menyelamatkan diri dari bahaya. Tidak ada bahaya yang paling menakutkan kecuali bahaya akhirat. Beruntung jiwa yang memiliki rasa takut yang mengantarkan pada cinta Allah. Mudah-mudahan cinta kita kepada Allah bisa dilaksanakan sesuai dengan syariat agama. Kami berharap apa yang kita sudah lakukan di masjid ini dengan sholat berjamaah dan kegiatan-kegiatan lagi, jangan melihat siapa itu, tapi untuk apa kita ini dalam melaksanakan suatu kegiatan. Seperti kami dalam melaksanakan kegiatan kemarin, satu untuk semua, semua untuk satu. Alhamdulillah pada pelaksanaan itu dengan bergabungnya yang muda dan yang tua bisa saling bersatu sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang tidak sesuai karena cukup lama barangkali ini saya. Bersama itu. Nyonya mau meeting darah kemarin. Ya? Kan darah nyonya kan Ya. Kan katanya butuh. Oh iya ya Pak Dwi ya. Ada teleponnya kan? Ada nomor teleponnya kan di situ? Oh ada ya. Di situ ada teleponnya Pak Dwi Wisnu suaminya. Iya, harapannya. Nah sekarang udah 31 naik lagi. Karena kan udah bypass. Bypass ini bola udah tabungnya.